Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Maka kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin keistiqomahan di atas al-haq, kemudahan untuk meraih husnul khatimah, dan juga kemudahan untuk memasuki jannah firdaus. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannatal firdausi ma'al abrar. Allahumma amin. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pejuang fillah, para talibul ilm, para penuntut ilmu, jamaah dan teman-teman yang berkumpul sekarang di tempat yang mulia ini, hafidhakumullah jami'an. Kita berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, ba'da asar menjelang maghrib di hari Jumat. Jangan lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga jangan lupa untuk memperbanyak doa. Doa-doa kebaikan yang kita langsung mintakan kepada Allah Rabbul Izzah wal Jalalah. Kita meminta kepada Allah kebaikan akhirat kita, juga kebaikan dunia kita, dan juga jangan lupakan kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita kaum muslimin dimanapun berada, terkhusus saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina atau di Yaman dan di beberapa negara lainnya yang sedang berjuang membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kaki-kaki mereka di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka dari segala sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka yang berbuah jannah firdaus. Allahumma amin. Teman-teman jamaah majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus teman-teman yang menyimak di media Tarbiyah Sunnah Channel ataupun yang menyimak dari media lainnya, kita akan membahas di kesempatan sore yang berberkah ini tentang kecintaan kita terhadap Baitul Maqdis di Palestina. Karena pembahasan ini berkaitan dengan akidah kita sebagai umat Islam. Pembahasan ini berkaitan dengan prinsip kita dalam memegang keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan Baitul Maqdis, permasalahan Palestina, permasalahan Masjid Al-Aqsa itu tidak bisa kita pisahkan dari ranah agama Islam. Bahkan di dalam Al-Quran
Tidak sedikit ayat yang menggambarkan tentang suci dan mulianya Baitul Maqdis, tentang diberkahinya Masjid Al-Aqsa. Dan kalau disebutkan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis diberkahi, berarti di situ ada banyak kebaikan. Karena makna barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, terus bertambahnya kebaikan. Itulah barokah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keberkahan untuk Masjid Al-Aqsa. Silakan antum perhatikan lagi di surat Al-Isra ayat yang pertama. Al-Isra surat yang ke-17, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Subhanalladzi, Maha suci pihak yang asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya lailan, di suatu malam. Maksudnya Maha suci Allah Jalla Jalaluh. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu malam, yakni malam Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis atau Palestina. Kemudian Allah menyebutkan alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya itu. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala area sekeliling Masjid Al-Aqsa. Dan ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan akan terus dibaca oleh manusia sampai hari kiamat terjadi. Bahkan para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim rahimahumullah ta'ala, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid apakah yang pertama kali diletakkan di atas muka bumi, alal ardi?" Maka Nabi menjawab, Al-Masjid Al-Haram. Masjidil Haram di Bakkah atau di Makkah. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, lalu masjid apa setelahnya ya Rasulullah? Nabi menjawab, Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang berada di Baitul Maqdis di Palestina. Kata Abu Dzar, aku bertanya lagi, berapa jarak lamanya antara pembangunan Masjidil Haram atau diadakannya Masjidil Haram dengan dibangunnya Masjid Al-Aqsa? Nabi menjawab, arba'una sanah. Kurang lebih sekitar 40 tahun. Jadi pertama kali masjid yang dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Setelah itu yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa, 40 tahun setelah Masjid Al-Haram dibangun. Yang kemudian Nabi berpesan kepada para sahabatnya, dimanapun kalian mendapati waktu salat, maka salatlah. Maka salatlah. Karena dengan bersegera mengerjakan salat, di situ ada keutamaan, ada fadilah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan saking mulia, saking terhormatnya
Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis ini, Masjid Al-Aqsa juga sama seperti Makkah dan Madinah, sama seperti Masjidil Haram Makki di Makkah atau Masjidil Haram Nabawi di Madinah, itu semua tidak akan dimasuki oleh Al-Masih Ad-Dajjal la'natullah alaih. Jadi tidak hanya Makkah Madinah, tidak hanya Masjidil Haram Makkah atau Masjidil Haram Nabawi di Madinah, tetapi Masjidil Aqsa Baitul Maqdis juga tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal la'natullah alaih. Disebutkan riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari Junadah bin Abi Umayyah yang mengatakan, kata Junadah, kami pernah mendatangi seorang Ansor, yakni sahabat Nabi yang berasal dari kota Madinah. Kami bertemu dengannya dan kami bertanya kepadanya, "Qussalana, ceritakan kepada kami, ma sami'ta min Rasulillah, apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maksudnya adalah hadits lana, sampaikan hadis kepada kami yang engkau dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan para sahabat. Ini budaya indah dan budaya mulia di tengah-tengah para sahabat. Kalau bertemu itu minta hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang mempererat silaturahmi mereka. Bukan minta 100. Yang mempererat silaturahmi itu bukan minta 100, tapi minta hadis, minta ilmu. Beri kami faidah ilmu, beri kami nasihat ilmu, beri kami manfaat dari ilmu syar'i. Ini yang terjaga di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Sampaikan hadis kepada kami yang engkau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan beberapa hadis, dan di dalam salah satu hadis itu disebutkan tentang Dajjal la'natullah alaih, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Dajjal itu akan tinggal alal ardi, di atas muka bumi, kurang lebih selama 40 yauman, 40 hari. Walaupun perhitungannya bukan seperti hari-hari kita sekarang, memang agak berbeda. 40 harinya masa Dajjal berada di bumi itu berbeda dengan 40 hari yang kita rasakan sekarang. Yang pasti lebih lama. Yang pasti lebih lama. Dan Nabi menjelaskan bahwa Dajjal itu akan menguasai segala penjuru dunia. Tetapi dia tidak akan bisa memasuki atau mendatangi 4 masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal tidak akan bisa memasuki Masjid Al-Haram di Makkah. Dajjal tidak akan bisa memasuki Masjid Al-Haram Nabawi di Madinah. Dajjal juga tidak akan bisa memasuki Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis di Palestina. Dan juga Dajjal tidak akan bisa memasuki Masjid At-Tur. Di sini ulama selisih pendapat tentang di mana letak Masjid At-Tur ini. Ada yang mengatakan di dekat Mesir, ada yang mengatakan di daerah Syam, Allahu a'lam. Yang pasti 4 masjid ini, kata Nabi, tidak akan bisa didatangi oleh Dajjal la'natullah alaih. Ini menunjukkan masjid-masjid ini mulia dan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan untuk ibadah di dalamnya Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan keutamaan. Tidak hanya di Masjidil Haram Makkah, tidak hanya di Masjid Nabawi Madinah, termasuk juga di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Ringkasnya kalau kita lihat riwayat hadis, Nabi menjelaskan kalau salat di Masjidil Haram Makkah itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan Masjid Al-Ukhuwah ini ataupun masjid-masjid lainnya di kota Bandung ini. 100.000 kali lipat.
Di Masjid Nabawi, Madinah, salat di situ, pahala salatnya 1000 kali lipat dibandingkan dengan Masjid Al-Ukhuwah ini. Dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya di Indonesia. Maka jangan pernah bilang, aduh kok biaya umroh mahal ya. Aduh kok biaya haji mahal ya. Andai pun harus berangkat untuk umroh dan haji dengan biaya 1 miliar, itu sebetulnya masih murah jika dibandingkan dengan pahala yang akan kita dapatkan dari ibadah kita di 2 tanah suci. Bayangkan antum sehari semalam saja salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu di Masjidil Haram, Makkah, itu pahalanya sudah berapa? 100.000 dikali 5, berarti berapa? 500.000 pahala. 2 hari 2 malam, 1 juta pahala salat. Di kampung kita, kapan kita berhasil salat sampai 1 juta kali? Bahkan yang 1 kali pun Allahu a'lam apakah layak diterima, makbul atau tidak. Allahu a'lam. Maka tidak ada istilah mahal untuk biaya berangkat ke tanah suci. Dan biasanya terasa mahal itu kalau memang uangnya enggak ada, kan gitu. Kalau uangnya ada, enggak jadi masalah. Antum punya uang 1 triliun, hilang 1 miliar, nangis enggak? Teng-tengan kalau nangis mah ya. Antum punya 1 triliun, cuman hilang 1 miliar, enggak masalah. Kan gitu. Tapi kalau antum cuman punya fulus 100.000, hilang 100.000, nangis enggak? Wajar nangis. Itu jamaah. Maka minta kepada Allah itu kecukupan. Bukan banyaknya, bukan kuantitasnya. Tetapi mintalah kepada Allah Rabbul Alamin al-kifayah. Kecukupan. Makanya Nabi mengajarkan sebuah doa yang indah. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, beri aku kecukupan dengan yang halal darimu sehingga tidak butuh dengan yang haram. Allahumma aghnini bifadlika. Ya Allah, berikan aku keutamaan dari karunia-Mu. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Sehingga tidak butuh kepada yang lain selain-Mu. Lihat jamaah, kita diajari untuk minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Masjid Al-Aqsa, disebutkan riwayat hadis oleh Al-Hakim juga Al-Dhahabi, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana ketika itu ia membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah tentang manakah yang lebih afdal antara Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah dengan Masjid Al-Aqsa. Ayyuhuma afdal? Mana di antara 2 masjid ini yang lebih utama? Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku ini lebih afdal, lebih utama daripada salat 4 salat di Baitul Maqdis. Dan hampir saja ada seseorang yang memiliki tanah sepanjang tali kudanya, dia melihat Baitul Maqdis dari tempat itu adalah lebih baik baginya daripada dunia semuanya. Atau ia berkata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat ini disebutkan salat di Masjid Al-Aqsa itu dapat pahala 1/4 dari salat di Masjid Nabawi. Tapi di riwayat yang lain disebutkan salat di Masjid Al-Aqsa pahalanya 500 kali lipat. Sehingga para ulama menyimpulkan kalau seseorang salat di Masjid Al-Aqsa minimal dia dapat pahala 250 kali lipat. Dan bisa sampai ditambah 500 kali lipat. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti jamaah rahimakumullah, salat di Masjid Al-Aqsa ini bukan salat biasa.
Maka tidak salah kalau ada rombongan umroh misalkan, pengen umroh plus Aqsa. Pengen umroh plus ziarah atau berkunjung ke Baitul Maqdis Palestina untuk bisa ibadah di Masjid Al-Aqsa. Tidak salah. Karena ini mencocoki syariat. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh dilakukan safar untuk ibadah. Tidak boleh dilakukan safar dengan menyiapkan bekal yang serius untuk ibadah kecuali hanya ketiga masjid saja. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Haram Makkah, Masjid Rasulullah Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Jadi hati-hati. Jangan kita terbawa ajakan-ajakan gak jelas. Akhi, kita safar yuk. Kemana? Ke Surabaya, ke luar Jawa, ke Pulau Anu misalkan. Untuk apa? Untuk ibadah. Boleh tidak? Tidak boleh. Kita menuju satu masjid misalkan di satu kota yang jauh, di satu pulau yang jauh. Selain 3 masjid tadi, maka tidak boleh. Termasuk hati-hati ketika antum mau iktikaf di bulan Ramadan. Ini banyak ikhwan yang kecolongan. Banyak ikhwan yang kecolongan. Iktikafnya benar, ibadah iktikaf itu kebaikan. Tetapi ketika dia menyengaja safar dari tempat tinggalnya menuju satu kota yang sudah masuk hitungan safar untuk ibadah di masjid tersebut, di satu masjid di kota tersebut, itu sudah melanggar syariat. Karena tidak boleh tadi syaddur rihal, melakukan safar untuk ibadah kecuali hanya ketiga masjid saja. Nah, di antaranya adalah Masjid Al-Aqsa. Taib. Hibati fillah rahimana rahimakumullah. Dan tadi Nabi mengatakan bahwa ibadah di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa ternyata di situ ada kebaikan yang bisa mengalahkan dunia dan seisinya. Ibadahnya kita di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, itu bisa mendatangkan kebaikan yang mengalahkan dunia dan seisinya. Subhanallah. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan hubungan antara masjid-masjid ini. Serta kenapa disyariatkan melakukan safar atau rihlah ya, rihlah untuk ibadah ke 3 masjid yang mulia tadi. Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Yang pasti kata para ulama, karena 3 masjid ini adalah milik kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin itu berbeda-beda latar belakangnya, latar kampung halamannya. Ada yang berkulit putih, ada yang hitam, ada yang saking putihnya jadi merah, ada yang saking hitamnya jadi ungu, ada yang bahasanya macam-macam lidah. Aturan yang orang Sunda enggak boleh masuk, khusus orang Arab enggak ada. Dari manapun selama dia muslim, tafadhal, silahkan untuk masuk dan beribadah di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan fadlus salati fil Masjidil Haram ala ghairihi bi 100,000 salah. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid yang lain. Wa fi masjidi alfu salatin, dan salat di masjidku Masjid Nabawi di Madinah pahalanya 1.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Wa fi masjidi Baitul Maqdis 500 salatin, dan salat di Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa di Palestina pahalanya 500 kali lipat. Nah, ini riwayat yang menyebutkan pahala salat di Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis adalah 500 kali lipat.
Dan ini tidak bertentangan ya, 250 sampai 500 kali lipat. Ini bagi Allah Azza wa Jalla mudah untuk memberikannya kepada hamba-hamba yang mereka salat di Masjid Al-Aqsa. Dan tidak hanya itu jamaah. Tidak hanya pahala salat yang dilipat banyakkan. Bukan lipat ganda lagi ya, lipat banyak. Kalau ganda cuma 2, ini lipatnya banyak. Sampai 250, sampai 500, sampai 1000, sampai 100.000. Terkhusus di Masjid Al-Aqsa, tidak hanya dilipat banyakkan pahala salat di situ. Namun ternyata salat di Masjid Al-Aqsa juga menjadi sebab kafarah lid-dunub. Digugurkannya dosa-dosa manusia. Digugurkannya dosa-dosa seorang hamba. Dihapuskannya khatayah, kesalahan-kesalahannya. Hal ini diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga An-Nasa'i, juga Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Ketika Rasulullah bersabda menerangkan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Lamma faragha Sulaiman ibnu Dawud min bina'i Baitul Maqdis." Ketika Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam, Sulaiman bin Dawud selesai membangun Baitul Maqdis. Berarti siapa yang membangun Baitul Maqdis? Nabi Sulaiman bin Dawud. Nabi Sulaiman bin Dawud. Ketika selesai membangun Baitul Maqdis, sa'alallaha, maka beliau meminta kepada Allah thalathan hukman yusadifu hukmahu wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 hal. Yaitu hukum yang sesuai dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Kemudian kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun setelahnya. Wa alla ya'tiya hadzal masjida ahadun la yuridu illa salata fihi. Illa kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh. Yang ketiga adalah agar seseorang yang mendatangi masjid ini, yang tujuan datang ke masjid ini adalah salat, ibadah salat di dalamnya, melainkan dosa-dosanya akan digugurkan atau diampuni oleh Allah sebagaimana dia ada di hari pertama dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Bersih, tidak ada dosa dan kesalahan sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 permintaan yang Nabi Sulaiman meminta kepada Allah dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi, minta hukum yang sesuai dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, minta kerajaan kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Dan ini terbukti ya ketika Rasulullah pernah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam menangkap seekor atau seorang jin. Antum sebut seekor apa seorang? Sejin, enggak enak ya. Sesosok jin Nabi tangkap, bahkan Nabi rangkul dan Nabi ikat di salah satu tiang Masjid Nabawi dengan tujuan nanti pas sholat subuh akan aku perlihatkan kepada para sahabat sosok jin ini. Tapi belum sampai subuh Nabi teringat. Ini doanya Nabi Sulaiman. Permintaan Nabi Sulaiman yang kedua apa? Minta mulkan, kekuasaan kepada Allah, kerajaan kepada Allah yang tidak ditandingi oleh manusia manapun. Maka Nabi Muhammad menghormati Nabi Sulaiman. Dilepaskan jin tersebut sehingga para sahabat tidak bisa melihatnya. Maka berlakulah hukum sampai nanti hari kiamat manusia biasa tidak akan bisa melihat sosok jin yang sebenarnya. Kalau jelmaan mungkin. Tetapi kalau sosok jin yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh manusia biasa kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiga tadi Nabi Sulaiman minta kepada Allah Azza wa Jalla agar siapapun yang ingin datang ke Masjid Al-Aqsa, ke Baitul Maqdis dengan tujuan ibadah, salat di dalamnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya, bahkan tafsil ya,
spesifik, detail doanya. Semoga dia kembali seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Betul-betul bersih, dosanya semua diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Faqala Nabi, kemudian Nabi bersabda melanjutkan hadis tadi, sallallahu alaihi wasallam, amathnatani faqad u'tiyahuma wa arju an yakuna qad u'tiya tsalitsah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk yang dua pertama permintaan dari Nabi Sulaiman, atau untuk dua hal yang pertama, amathnatani faqad u'tiyahuma, untuk dua hal yang pertama telah Allah berikan. Telah Allah berikan. Dan aku berharap aku pun mendapatkan yang ketiga. Maksudnya Rasulullah juga telah diberi apa yang mirip dengan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Syahid, titik perhatian atau pembahasan dari hadis ini jamaah rahimakumullah. Tadi para ulama menerangkan bahwa solat di Masjidil Aqsa itu tidak hanya pahalanya 250 sampai 500 kali lipat, tetapi juga bisa menggugurkan dosa-dosa. Subhanallah. Kemudian juga Rasulullah pernah memberikan kabar gembira tentang kemenangan Baitul Maqdis. Di antaranya dalam hadis yang datang dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Auf bin Malik menerima hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "U'adud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah olehmu 6 hal sebagai tanda kiamat. Mauti, di antaranya adalah kematianku, yakni wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma fathu Baitul Maqdis. Yang kedua Nabi menyebutkan dan kemenangan Baitul Maqdis. Kemenangan Baitul Maqdis. Para ulama menerangkan kemenangan Baitul Maqdis ini telah terjadi dan akan terjadi lagi. Telah terjadi dan akan terjadi lagi. Di zaman Umar bin Khattab telah dimenangkan Baitul Maqdis. Sudah terjadi dan itu menjadi kabar bahwa semakin dekat tegaknya hari kiamat. Dan sekarang ketika direbut oleh para penjajah Zionis Yahudi, ingat nanti sebelum hari kiamat terjadi, Baitul Maqdis akan dimenangkan lagi. Maka jangan risau dengan Baitul Maqdis. Jangan risau dengan Masjid Al-Aqsa. Jangan risau dengan Palestina selama kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selama kita terus membelanya. Hibati billah rahimana rahimakumullah. Dan Al-Quds ini atau Baitul Maqdis ya, yang di situ ada Masjid Al-Aqsa di Palestina, di akhir zaman nanti akan menjadi asimah li khilafah Islamiyah, menjadi ibu kota untuk khilafah Islam di akhir zaman. Sebagaimana keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, ketika itu Rasulullah meletakkan tangan di atas kepala Abdullah bin Hawalah, salah seorang sahabat, Abdullah bin Hawalah. Nabi berkata kepada sahabat tersebut, "Ya bin Hawalah, wahai putra dari Hawalah, yakni Abdullah bin Hawalah, idza ra'aita al-khilafah qad nazalat al-ardh al-muqaddasah faqad danat az-zalazil wal balaya wal umurul 'idham was-sa'ah yawma idin aqrabu ila an-nasi min yaday hadhihi min ra'sik." Wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau melihat khilafah telah turun di bumi yang suci, yakni Baitul Maqdis, maka telah dekat kegoncangan. Setelah itu pasti akan terjadi kegoncangan, kekacauan, akan terjadi hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Bahkan ketika itu kiamat semakin dekat kepada manusia. Lebih dekat min yadai hadhihi min ra'sik, dibandingkan dengan tanganku ini yang berada di atas kepalamu. Nabi ketika itu memegang kepala Abdullah bin Hawalah.
Tangan Nabi yang memegang kepala Ibnu Hawalah ini kan sangat dekat. Sangat dekat. Tapi ketika nanti khilafah sudah tegak di Baitul Maqdis atau menjadi ibu kota khilafah Islamiyah, dari situ tidak lama lagi akan terjadi hari kiamat. Sangat dekat, sangat dekat. Tapi ini kabar gembira ya untuk kaum muslimin, untuk para pejuang ya di Baitul Maqdis, akan tiba saatnya kabar gembira tersebut. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, masalah Al-Quds ini, masalah Baitul Maqdis ini, masalah Masjid Al-Aqsa ini, masalah Palestina ini adalah permasalahan kita, permasalahan umat Islam seluruhnya. Dan ini yang diterangkan dalam nas dalil, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun dia, setiap muslim, dia mempunyai hak terhadap bumi Baitul Maqdis yang penuh berkah tersebut. Siapapun kita kaum muslimin punya hak untuk datang ke sana. Walaupun di hari-hari sekarang yang datang ke sana itu agak susah. Banyak cerita dari kawan-kawan kita. Biasanya lewat travel ya, sambil umrah ya, mampir ke Masjidil Aqsa, baik sebelumnya atau setelahnya. Itu banyak cerita kawan-kawan kita kaum muslimin yang tidak diperbolehkan masuk. Karena memang area Palestina ini, area Al-Quds ini secara pemerintahan sekarang sudah dikuasai oleh negara Israel. Ingat kalau menyebut Israel, tambahi negara. Jangan hanya Israel saja. Karena Israel atau Israel itu nama yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka sebut negeri Israel. Penjajah di negeri Israel. Zionis Yahudi di negeri Israel. Jangan hanya menyebut Israel saja. Israel atau Israel itu nama mulia dimiliki oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Cerita dari beberapa kawan kita, apalagi yang punya lihyah seperti ini, punya jenggot ya agak lebat, itu biasanya susah masuk. Jadi mereka, pemerintah negeri Israel itu, mereka ketakutan. Ada muslim kelihatan jenggotnya lebat, apalagi pakai peci gitu ya, pakai baju jubah, kelihatan islami, itu biasanya susah masuk. Tapi kalau pakaian yang bebas gitu ya, santai atau mungkin gaul, itu biasanya mudah masuk. Pakai topi pet, kaos biasa, kaos oblong misalkan. Pakai celana, itu biasanya mudah masuk. Tapi kalau berpenampilan Islami, mereka ketakutan. Sehingga mereka tidak memberikan permit, tidak memberikan izin untuk orang itu masuk lewat negeri Israel untuk ke Palestina. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Dan sebetulnya di tahun 1926 kalau tidak salah, itu tidak ada peta Israel, tidak ada peta negara Israel. Yang ada hanyalah peta negeri Palestina. Baru muncul istilah negeri Israel itu di tahun 1946-an kurang lebih. Itu pun hanya secuil, hanya seperti titik-titik kecil saja. Jadi ibarat negeri Palestina, penduduknya adalah orang Palestina, terus ada yang mampir ikut ngungsi. Ada pendatang baru beberapa biji saja, beberapa orang saja. Nah itu orang-orang Yahudi. Mereka yang kemudian membuat negeri Israel di dalam negeri Palestina. Itu tahun 1946, masih seperti titik-titik saja. Hanya di beberapa area kecil saja. 1926 tidak ada sama sekali negeri Israel. 1946 berarti 20 tahunan kurang lebih mereka baru bisa menyusup, masuk ke negeri Palestina. Sekarang wal'iyadzubillah terbalik. Negeri Palestina semua menjadi negeri Israel. Palestina yang tersisa, ya bisa dibilang hanya titik-titik saja. Itulah ujian bagi kaum muslimin.
Ujian bagi orang beriman. Ujian bagi kita semua. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah, maka ingat permasalahan Baitul Maqdis adalah permasalahan kita semua. Kita punya hak untuk datang ke sana. Kita punya hak untuk menolong dan membela Baitul Maqdis. Kita punya hak untuk mendoakan kebaikan bagi Baitul Maqdis ataupun kaum muslimin yang berada di sekitar Baitul Maqdis. Apalagi Masjid Al-Aqsa dan Masjidil Haram ini punya ikatan yang sangat erat. Punya ikatan yang sangat erat. Ingat kisah Isra Mi'raj yang tadi kita sebutkan di Al-Isra ayat pertama? Terjadinya Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ini kaitannya erat sekali. Dan itu terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian lanjut dari Al-Aqsa itu Mi'raj. Nabi naik ke atas langit, ke Sidratul Muntaha. Ke langit ketujuh sana. Jadi tidak bisa dipisahkan Masjid Al-Aqsa ini dari Masjidil Haram. Tidak bisa dipisahkan Masjid Al-Aqsa ini dari kaum muslimin. Begitupun tentang sejarah kiblat. Sebelum Ka'bah menjadi kiblat kaum muslimin, lebih dulu di sana ada Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat kaum muslimin. Termasuk Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Allah sebutkan di surah Al-An'am ayat ke-90. Ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Siapa yang dimaksud di sini? Yakni para nabi seluruhnya alaihi wassalatu wassalam. Termasuk dalam urusan kiblat, ikutilah kiblat para nabi. Dulu semua para nabi kiblatnya ke Baitul Maqdis. Dan ketika diubah menjadi ke arah kiblat Ka'bah, maka ikutilah arah Ka'bah sebagai kiblat. Nabi terakhir, Rasul terakhir yang menuntunkan kita untuk mengikuti arah kiblat terakhir yaitu Ka'bah, ikutilah mereka para nabi. Maka Allah menyebutkan juga di surat Al-Baqarah 144 tentang kisah perubahan arah kiblat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering melihat wajahmu bolak-balik ke langit, menengadah melihat ke atas langit, yakni wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh pasti kata Allah, kami akan memalingkan engkau atau wajahmu ke kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini kisah ketika terjadi perubahan arah kiblat. Ketika Rasulullah masih di Makkah, kiblat itu kemana? Kiblat kemana? Ke Baitul Maqdis, Palestina, Masjid Al-Aqsa. Sampai kurang lebih 13 tahun. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu Nabi masuk ke Madinah. Nabi membangun masjid pertama di Madinah bersama para sahabat, bersama kaum muslimin. Masjid apa namanya? Masjid apa? Quba. Masjid Quba. Itu tidak jauh dari Masjid Nabawi, sekitar 4 kilometer kurang lebih. Jalan kaki pun sekarang ada jalur yang enak. Dan Masjid Quba ini biasa Nabi datangi, walaupun Nabi sudah punya Masjid Nabawi, di setiap hari Sabtu. Masyian aw rakiban, jalan kaki ataupun berkendaraan, naik tunggangan, Nabi datang ke sana setiap hari Sabtu. Untuk sengaja sholat di Masjid Quba. Dan Nabi mengatakan, pahalanya adalah seperti pahala umrah. Salat apapun, salat sunat, walaupun hanya sekadar tahiyatul masjid, ataupun salat wajib, salat apapun yang dikerjakan di Masjid Quba, maka berpahala umrah. Nah, Masjid Quba ini masjid yang pertama kali Nabi bangun bersama para sahabat di kota Madinah. Sebelum ada Masjid Nabawi, sebelum ada Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah juga tidak jauh dari Masjid Quba. Ini masjid yang pertama kali Nabi melakukan sholat Jumat di Madinah.
Di masjid itu Nabi pertama kali melakukan salat Jumat, sehingga sampai sekarang masjid itu disebut Masjid Jum'ah. Nabi ketika masuk ke Madinah, bangun Masjid Kuba. Kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Nabi salat Jumat pertama di Madinah di Masjid Jum'ah sekarang namanya, kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Termasuk ketika Masjid Nabawi dibangun. Nabi salat mengarah kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla mengetahui Nabi ini rindu dengan Ka'bah, Baitullah. Nabi lebih suka dengan Ka'bah, Baitullah. Ketika Nabi di Mekah, tidak masalah untuk Nabi arah kiblat itu ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena bisa Ka'bah dan Baitul Maqdis ini terambil dua-duanya. Dengan sekali posisi Nabi menghadap ke Ka'bah, itu bisa sambil menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi ketika Nabi sudah bergerak pindah ke Madinah, Nabi berada di tengah-tengah. Kalau mengarah ke Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Kalau mengarah ke Ka'bah berarti membelakangi Baitul Maqdis. Sehingga di sini Nabi punya atau merasakan sesuatu yang mengganjal gitu. Dan Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Maka turun ayat tadi, Al-Baqarah 144. Dan Allah memberikan kabar gembira akan memberikan apa yang Nabi ridhoi, apa yang Nabi sukai. Maka terjadilah perubahan arah kiblat. Jadi ingat Masjid Nabawi pertama digunakan sholat ya beberapa waktu lamanya itu mengarah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Namun kemudian berubah ketentuan arah kiblat menjadi mengarah ke Ka'bah Baitullah di Makkah. Bahkan di sana ada masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Padahal tidak hanya Masjid Qiblatain ini yang mengalami 2 kiblat. Masjid Kuba juga mengalami 2 kiblat. Masjid Jum'ah juga mengalami 2 kiblat. Termasuk Masjid Nabawi juga mengalami 2 kiblat. Tapi kenapa disebut Masjid Qiblatain hanya untuk satu masjid selain Masjid Nabawi, selain Masjid Kuba dan yang lainnya? Ada satu masjid di Madinah disebut Masjid Qiblatain. Disebut Masjid Qiblatain punya 2 kiblat karena ketika ayat perubahan kiblat itu turun, Nabi berada di masjid tersebut. Jadi ceritanya ketika itu Nabi sudah menjenguk orang tua dari salah satu sahabat ya yang sakit, orang tuanya pulang kemudian mendapati waktu sholat duhur. Ketika mampir di salah satu masjid di perkampungan Madinah, sholat duhur di situ turun ayat perubahan arah kiblat. Sehingga serta-merta yang tadinya mengarah ke Baitul Maqdis langsung berpindah ya 180 derajat ke arah Ka'bah Baitullah di Mekah. Maka masjid itu disebut Masjid Qiblatain. Karena proses perubahannya terjadi ketika Nabi berada di masjid itu. Tetapi semua masjid, hampir semua masjid termasuk Nabawi, Kuba, Jum'ah itu disebut juga Qiblatain, yakni mengalami 2 arah kiblat. Ini jamaah rahimana rahimakumullah. Jadi Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Haram. Sebelum Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram Makkah menjadi kiblatnya kaum muslimin, Baitul Maqdis Al-Aqsa lebih dulu menjadi kiblatnya kaum muslimin. Hibati fillah rahimana rahimakumullah. Maka kewajiban kita umat Islam yang dekat ataupun yang jauh, yang dekat ataupun yang jauh dengan Masjid Al-Aqsa hendaknya terus menjaga Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis. Walaupun memang semakin dekat dengan akhir zaman, semakin dekat dengan hari kiamat, bencana demi bencana akan menimpa kaum muslimin. Tentunya ini sebagai ujian. Kita diuji. Yang ngaku bela Palestina itu akan diuji. Yang ngaku cinta Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa akan diuji. Yang mengaku beriman, beragama Islam akan diuji. Termasuk saudara-saudara kita di Palestina. Sampai hari ini mereka sedang diuji. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani
seorang hambanya dengan sesuatu yang di luar kemampuan hamba tersebut. Ahibati fillah, rahimin rahimakumullah. Nabi mengingatkan kepada kita tentang akan adanya kelompok umat Islam atau rombongan umat Islam atau golongan umat Islam yang akan terus istiqomah di atas al-haq kebenaran, termasuk akan terus membela kemuliaan 3 masjid tadi. Akan terus membela la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, termasuk membela, menjaga dan melindungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin li'aduwwihim qahirin. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku, orang-orang yang selalu menolong kebenaran dan mereka akan terus melawan musuh-musuhnya, yakni musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Mereka kokoh di atas kebenaran, mereka berani, mereka tegas melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. La yadurruhum man khalafahum. Dan orang-orang yang memusuhi mereka atau menyelisihi mereka, itu tidak akan membuat mereka celaka. Tidak akan bisa membahayakan mereka. Tidak akan membuat mereka goyah. Illa ma asabahum minal awai hatta ya'tiyahum amrullah. Wahum kadzalik. Kecuali orang yang tertimpa minal lawai, yang tertimpa al-lawa, yakni bala, cobaan. Sampai datang kepada mereka janji Allah Azza wa Jalla. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ainahum? Wahai Rasulullah, di manakah mereka? Qala, Nabi menjawab, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Di Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Kalau Masjidil Haram, Baitullah disebut Baitullah, rumah Allah. Kalau Masjid Al-Aqsa disebut Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Wa akna fi Baitul Muqaddas, dan di sisi Baitul Maqdis. Lihat jamaah rahimakumullah. Kemuliaan Masjid Al-Aqsa, kemuliaan Baitul Maqdis akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, para hamba yang terus membela, menjaga dan melindungi serta memperjuangkan Baitul Maqdis, mereka juga ada yang diuji. Nabi sudah mengatakan di sini, illa ma asabahum minal lawai, kecuali jika mereka harus terkena lawa, takdir berupa ujian atau musibah bagi mereka. Namun tadi kata Nabi, tetap mereka zahirin alal haq, qahirin li'adu, tetap kokoh istiqomah di atas kebenaran, berani, tegas dan kuat menghadapi musuh-musuh, walaupun mereka diuji dengan musibah-musibah. Maka ingat, apa yang menimpa saudara kita kaum muslimin sekarang ini, di Palestina, di Baitul Maqdis, kita berharap itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang akan semakin mengangkat ketinggian derajat, ketinggian kemuliaan mereka insyaallah taala. Yang akan mengantarkan mereka ke jannah firdaus insyaallah taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran dan juga hadis Nabi telah menjelaskan kemuliaan Masjid Al-Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Andai tidak ada ayat kecuali Al-Isra ayat pertama, itu sudah sangat mencukupi. Dan ternyata di sana banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan Masjid Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan riwayat dari Abu Umamah oleh Al-Imam At-Tabarani. Kemudian salat akan ditegakkan. Kemudian mereka mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat sebagai imam bagi para nabi seluruhnya di Masjidil Aqsa. Ini ketika terjadi Isra Mi'raj. Demikianlah kepemimpinan Rasulullah terhadap para nabi dan rasul. Di tempat suci ini sebagai bentuk pemberitahuan bahwa beliau adalah penutup risalah-risalah langit dan bahwa risalahnya adalah sebagai penutup serta beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Lihat jemaah, dalam hadis riwayat At-Tabarani ini dari Abu Umamah dikisahkan, kisahnya panjang tentang peristiwa Isra dan Mi'raj.
Nabi ketika itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj mengimami para nabi di mana? Di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, di Palestina. Dari satu sisi, ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini sebagai nabi terakhir, khatam al-anbiya, khatam al-mursalin. Nabi mengimami para nabi, artinya risalah-risalah para nabi sebelumnya semua ditutup sudah dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada kemuliaan Nabi Muhammad, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, dari sisi tempat, dari segi tempat, Baitul Maqdis juga punya keutamaan dan kemuliaan. Subhanallah. Jadi kalau kita bahas ya tentang kisah Isra Mi'raj, kita tidak bisa lepas dari Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Baitul Maqdis dan Palestina tidak bisa kita lupakan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat kondisi yang mengenaskan menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Tentunya kita ikut prihatin, ikut berbela sungkawa. Terlepas dari seperti apa keadaan muslimin di sana, selama mereka masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah muslimin, masih saudara kita. Terlepas dari kekurangan yang mereka miliki. Ada yang mungkin wal'iyadzubillah pemahamannya sufi, pemahamannya syiah, pemahamannya harokah, pemahamannya hizbiyah, pemahamannya macam-macam. Tapi jika jelas dari mereka itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meyakininya dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan membuktikannya dengan amal perbuatan yang islami, yang syar'i, fa ikhwanuna, maka mereka adalah saudara kita yang layak kita bela, yang layak kita bantu. Terlepas dari kekurangan mereka. Dan ingat, kita membela saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Baitul Maqdis, kita tidak melihat kelompok anunya, tidak. Kita tidak ingin ikut-ikutan jatuh ke dalam penyakit hizbiyah, penyakit berbangga-bangga dengan kelompok tertentu, penyakit fanatisme golongan. Na'udzubillah. Maka ingat, kita muslimin di sini membela kaum muslimin di Palestina karena Islamnya mereka, karena imannya mereka, bukan karena kelompok anu, bukan. Apalagi ternyata kelompok ini, kelompok itu, walaupun ada di Palestina, ternyata banyak kekurangan dari sisi syariat. Bahkan dari sisi akidah. Tapi ingat, kita tidak memikirkan hal itu. Kita pun tidak ngurusin hal itu. Kita fokus membela kaum muslimin di Palestina karena Islamnya mereka, karena imannya mereka, dan langsung kita melakukan pertolongan dan bantuan sesuai kemampuan kita. Tanpa harus kita ikut-ikutan, tanpa harus kita terjerembab jatuh ke dalam penyakit hizbiyah atau kotak-kotak fanatisme golongan. Bisa difahami ini jemaah? Karena muncul orang-orang yang salah faham. Ustadz, antum enggak membela kelompok ini di Palestina? Enggak, anda enggak ngebela. Dan tidak mau membela, kenapa? Karena di situ ada penyimpangan akidah, ada penyimpangan manhaj, ada penyimpangan muamalah. Berarti antum tidak membela Palestina. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Terlalu sempit dan pendek cara berpikirnya kalau seperti itu. Barakallahu fikum. Kita membela kaum muslimin di Palestina langsung karena alasan Islamnya mereka, imannya mereka. Tanpa harus memikirkan kelompoknya apa. Ikut kelompok mana. Kalau kelompok ini dibantu, kalau bukan kelompok ini enggak dibantu. Itu bukan ukhuwah Islamiyah namanya, tetapi hizbiyah. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sangat setuju dengan beberapa orang yang bijak yang di zaman sekarang mereka mengatakan, saya bela Palestina tetapi saya tidak membela kelompok-kelompok sempalannya. Saya mensupport, saya memperjuangkan Palestina, membela saudara kaum muslimin di Palestina, penduduk Palestina, tetapi tidak
Tidak ada urusan dengan kelompok-kelompok sempalannya. Harusnya seperti ini. Sehingga murni kita ini membela saudara kita di jalan Allah, bukan di jalan kotak-kotak fanatisme golongan. Insya Allah paham ya? Dan saya tidak akan menyebutkan nama kelompok atau golongannya di sini, khawatir dianggap saya ini politis atau orang yang sedang bahas politik. Tayyib. Yang pasti kita harus bergerak untuk membantu saudara kita di Palestina. Jangankan di Palestina, andai seperti kemarin terjadi misalkan bencana di Maroko, di Libya, kita bergerak semampu kita. Terjadi peperangan di Suriah, di Yaman, di mana lagi? Myanmar misalkan, kita bergerak semampu kita. Apalagi ini Palestina. Apalagi ini Palestina, kita pun bergerak. Dan ada beberapa jenis bantuan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mulai dari bantuan doa. Ayo perbanyak doa. Selipkan doa-doa kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudara kita kaum muslimin di Palestina. Doakan kebaikan bagi mereka. Doakan pertolongan Allah untuk mereka. Doakan kekuatan bagi mereka. Doakan kesabaran untuk mereka. Doakan jannah firdaus dan pahala yang melimpah bagi mereka. Doa, doa, doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman, kata orang Arab. Kan seperti itu. Dan doa ini sesuatu yang besar dan mudah. Besar dan mudah untuk dilakukan. Jangan sepelekan doa. Di sujud-sujud kita, dalam salat kita, ataupun di luar salat. Sekarang nih, hari Jumat, antara asar dan maghrib. Doakan saudara kita kaum muslimin di Palestina. Di salat tahajud, di waktu duha, ketika turun hujan, antara dua azan dan iqamah. Dan seterusnya, waktu dan tempat mustajab doa, jangan lupakan doa untuk saudara kita kaum muslimin di Palestina. Sebagaimana kita mendoakan kebaikan untuk negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Kadang banyak dari kawan-kawan kita kalau doa itu egois. Yang dibaca dalam doanya, jodoh saya, rezeki saya, bisnis saya, kerjaan saya, kan gitu. Tapi lupa mendoakan Indonesia, lupa mendoakan bangsa dan negaranya, lupa mendoakan pemerintah dan pemimpinnya, lupa mendoakan saudara-saudaranya kaum muslimin di belahan-belahan dunia. Dan Allah Azza wa Jalla berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Sampai ulama menafsirkan ayat ini, hukum asal dari doa itu adalah diijabah. Hukum asal dari doa adalah diijabah. Kecuali jika ada sesuatu yang haram, maka itu yang akan menghalanginya. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, apalagi konsumsian yang haram, fasilitas yang haram, hasil-hasil yang haram, itu yang akan menghalangi terijabahnya doa. Padahal hukum asal doa adalah diijabah. Maka berdoa jemaah, perbanyak doa. Dan ini bantuan yang paling ditunggu oleh saudara kita di sana. Yang kedua adalah kita membantu mereka dengan cara kita menyebarkan informasi-informasi yang membantu. Informasinya yang kalau kita sebarkan itu akan membantu mereka. Orang-orang akan tahu hakikat yang sebenarnya seperti apa. Orang-orang akan tergerak untuk memberikan bantuan dan pertolongan sesuai kemampuan mereka. Dan ingat, informasi yang kita sebarkan harus melalui filterisasi tabayyun. Harus di cross check dulu, tasabut dulu. Harus dicek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita menimpakan sesuatu yang salah sehingga kita nantinya akan menyesal. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau datang kepadamu seorang fasik membawa satu kabar atau berita, tabayyun dulu. Cari tahu dulu kebenarannya, cross check, teliti dulu, tasabut dulu. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai menimpakan kebodohan kepada satu kaum, akhirnya kita menyesal. Menyesal gara-gara tidak mengecek dulu beritanya. Pernah nggak antum nge-share di 50 grup WhatsApp? Antum nge-share juga di Facebook?
di Instagram, di story-story media sosial, suatu berita yang ketika sudah di-share di puluhan tempat, baru antum tahu itu hoax. Nah, kira-kira gimana perasaan antum? Kan gak enak perasaannya. Dan bikin kerjaan 2 kali, ya kan? Dihapusin satu-satu. Kan gitu. Itu baru urusan dunia. Gimana kalau terbawa sampai ke akhirat? Maka jangan asal share, jangan asal menyebarkan. Kecuali yang valid. Satu valid, kedua bermanfaat. Kadang berita yang valid juga tidak semua harus di-share. Ada yang beritanya benar, valid, tetapi kalau di-share, oh ini kurang manfaat. Tapi kalau di-share ada manfaat, silakan share. Barakallahu fikum. Ini yang kedua, kita membantu menyebarkan berita lewat media-media, tentunya informasi yang terpercaya dan bisa membantu mereka, bermanfaat bagi kaum muslimin dan mereka. Yang ketiga jemaah, bantuan yang kita lakukan adalah dengan cara edukasi. Baik diri sendiri, anak-anak kita, keluarga, ataupun masyarakat luas, kita berikan edukasi tentang Masjid Al-Aqsa, tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. Walaupun hanya sekadar tadi, pelajaran sejarah, tahun 1926 itu enggak ada peta negara Israel. Adanya Palestina semua. Sampaikan kepada masyarakat agar mereka tidak ditipu oleh orang-orang yang tukang tipu. Kemudian juga tadi, negara Israel itu baru seperti titik-titik semut saja muncul di 1946. Sejarahnya seperti itu, sampaikan. Sampaikan, diedukasi. Baik itu tentang kemuliaan Baitul Maqdis secara dalil Quran dan hadis. Tadi keutamaan ibadah, sholat di Masjid Al-Aqsa begini begitu, sampaikan. Ataupun tadi tentang sejarah. Tentang bobroknya orang-orang Yahudi di negara Israel. Zionis Israel atau Zionis Yahudi di negeri Israel. Sampaikan kepada masyarakat, mereka itu penjajah, mereka itu al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Mereka itu orang-orang yang tidak tahu diri dan lupa daratan. Antum kalau buka sejarah orang Yahudi, mereka enggak punya tanah dan kampung halaman. Antum masih ingat kisah Fir'aun? Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa dan memusuhi Bani Israel. Terhina ya Bani Israel ketika itu. Barakallahu fikum. Jadi ini yang ketiga, bantuan edukasi, pemahaman, wawasan dan ilmu sejarah. Sampaikan. Karena tadi Al-Aqsa, Baitul Maqdis, ini urusannya urusan akidah umat Islam, urusannya urusan prinsip agama umat Islam, urusannya urusan kemuliaan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, mungkin yang keempat, jangan lupakan bantuan materi berupa donasi, uang, harta benda, apapun itu yang bisa kita berikan. Ustaz, ana bisa datang langsung ke sana. Silakan antum datang langsung ke sana. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, lakukan apa yang antum bisa. Alhamdulillah sekarang banyak ya yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang resmi ya, legal menyalurkan bantuan-bantuan ke bumi Palestina. Termasuk kami para dai, para duat ya, berkoordinasi dengan para ulama, masyayikh dan ikhwan-ikhwan. Contoh kemarin Maroko, Libya, kita langsung bergerak. Kita langsung hubungi ulama yang kita kenal di sana. Dan rata-rata ulama masyayikh di sana itu punya markas, punya yayasan, banyak ikhwan di sana. Begitupun di Palestina. Alhamdulillah kita berkoordinasi dengan beberapa masyayikh atau ulama dan juga ikhwan-ikhwan. Yang andai pun nanti bantuan secara material ini tidak bisa sampai ke bumi Palestina, minimal sampai di tempat-tempat pengungsian warga Palestina. Ada yang mengungsi ke Arab Saudi, ada yang mengungsi ke Mesir, ada yang mengungsi ke macam-macam negara. Termasuk ada juga yang mengungsi ke Indonesia. Saya dapati ada saudara-saudara kita di daerah Bogor kalau tidak salah. Daerah Bogor itu ada para pengungsi dari Palestina, dari Suriah, dari Afghanistan. Al-muhim banyak ya jalan untuk membantu saudara kita. Walaupun tentunya kita usaha
kita berusaha dan kita memprioritaskan bantuan itu sampai ke Gaza, ke Palestina, ke Baitul Maqdis dan sekitarnya. Semoga apa yang bisa kita lakukan semuanya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan niat-niat kebaikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah mengingatkan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa-apa yang kalian infakkan, keluarkan dari harta benda di jalan Allah, dialah Allah yang akan langsung menggantinya untuk kalian. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan ini menjadi jihad kita di jalan Allah. Jihad fisabilillah kita bisa dengan doa, bisa dengan tadi memberikan wawasan yang benar, ilmu yang benar, dan juga bisa dengan donasi atau harta benda yang kita berbantukan. Wallahu alam ya. Ini yang bisa disampaikan jamaah. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Ada pertanyaan tidak dari panitia? Silakan dari antum. Ya. Naam. Tapi apa maksudnya kalau rokok atau kubah emas Baik. bukan dari Masjidil Aqsa-nya sendiri yang Baik. saya tahu kubahnya itu warna hitam dan masjidnya juga beda, lain dengan foto yang sekarang kita lihat di masyarakat. Itu yang saya tanyakan. Barakallahu fikum. Ya, ini sebagai pengingat juga. Itu di antara cara kejinya orang-orang Zionis Yahudi di negeri Israel. Mereka menggambarkan Masjid Al-Aqsa itu adalah Qubatus Sakhrah. Kubah berwarna emas. Padahal itu adalah Masjid Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Masjid Umar bin Khattab atau Qubatus Sakhrah. Kubah batu. Ya. Itu yang selalu digambarkan kalau bicara tentang Palestina, bicara tentang Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, yang dimunculkan gambar masjid berkubah emas yang besar. Padahal bukan itu Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya. Masjid Al-Aqsa itu kubahnya kubah warna hitam batu. Masjidnya lebih kecil dari Masjid Umar. Allahu a'lam, saya pernah membaca salah satu tulisan, bisa jadi itu adalah salah satu trik orang-orang Zionis Yahudi untuk mengaburkan sejarah, untuk mengaburkan kebenaran. Sehingga kaum muslimin yang tidak tahu pun termakan. Kaum muslimin banyak yang tidak tahu Masjid Al-Aqsa itu seperti apa, yang mana. Digambarkanlah masjid yang lain. Andai nanti Masjid Al-Aqsa misalkan sudah mereka hancurkan, sehingga kaum muslimin tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena kubah emas itu masih ada. Tapi kami yakin Allah Azza wa Jalla akan selalu menjaga Masjid Al-Aqsa. Karena terbukti sampai sekarang Masjid Al-Aqsa masih ada. Padahal secara akal logika jamaah, itu kalau mau dihancurkan mudah sekali mereka menghancurkan. Lebih kecil dari Masjid Umar atau Qubatus Sakhrah. Kemudian juga areanya sudah mereka kuasai, ya kan? Mereka punya alat-alat berat. Kalau mereka mau menghancurkan sangat mudah. Tapi kenapa tidak hancur-hancur? Kenapa masih ada sampai hari ini? Itulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat akan terus dijaga. Bahkan Dajjal pun tidak akan bisa menghancurkannya. Ini perlu ya kita sampaikan kepada masyarakat luas, jangan tertukar, jangan tertipu gambaran Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang benar itu adalah lebih kecil dari Masjid Umar dan warna kubahnya bukan emas tetapi kubah-kubah warna batu kehitam-hitaman seperti itu ya. Silakan antum cari di Google atau di buku-buku sejarah Masjid Al-Aqsa gambar yang sebenarnya. Perlu kita kenali, perlu kita ketahui. Dan kalau antum punya biaya bisa safar ke sana, lakukan. Karena tadi dari satu sisi kita ibadah, ngejar pahala yang banyak, di sisi lain kita pun menambah wawasan sejarah yang insya Allah akan menguatkan iman kita. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan ya atas pengingatnya. Semoga ini juga menjadi pengingat untuk ikhwan semuanya. Ada yang lain jamaah? Ya, silakan.
Sebentar, pakai mic, nggak terdengar deh, Masya Allah. Tes tes. Ustadz, Ana ini ingin bertanya, Ahlan kalau wassalam. kita tuh ngenanyain orang Palestina, misalnya kayak orang Jangan terlalu Palestina, dekat deh, mic-nya agak jauh dikit. kalau Nah, Palestina tuh gini itu termasuk gibah atau enggak Ustadz? orang Palestina tuh gini gitu, kita ngomongin gitu. Kita Gibah ngomong. atau tidak? Barakallahu fikum. Ini yang bertanya anak kecil. Tapi pertanyaannya politis. Pertanyaannya pertanyaan orang dewasa, Masya Allah. Kalau ada hadiah, kasih hadiah kan? Minimal doa. Ya, Ustaz, kalau kita ngomongin orang Palestina, Palestina tuh gini, gitu, gibah bukan. Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jal menjauhkan kita dari ghibah, dari penyakit-penyakit lisan lainnya. Allahumma amin. Ya, kalau kita menyebutkan kekurangan mereka dengan kebencian, dengan amarah, jelas ghibah. Jelas ghibah. Tetapi kalau kita menyebutkan kekurangan mereka dari sisi hal yang harus diwaspadai demi mengamankan agama kita, iman kita, itu bukan ghibah. Ghibah itu kan zikruka akhaka bima yakrah. Kata Rasulullah, engkau menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka disebut. Bisa aib, bisa cacat, bisa kekurangan, bisa kesalahan. Hukum asalnya ghibah itu haram, tidak boleh. Tapi para ulama menyimpulkan ada beberapa keadaan yang boleh menyebutkan kesalahan atau kekurangan seseorang jika dibutuhkan. Contoh misalkan, ada orang jahat sama kita lapor ke pihak berwajib. Kita pastikan ditanya, siapa dia, bagaimana cirinya, bagaimana bentukannya, bagaimana tanda-tandanya. Pasti kita kan akan menyebutkan, oh dia saya tahu namanya fulan. Dia melakukan kejahatan begini. Itu ghibah bukan? Secara bahasa ghibah, tetapi dibolehkan karena untuk kemaslahatan. Nah, tentang membicarakan saudara kita di Palestina, orang-orang Palestina, kembalikan kepada tujuannya apa, maksudnya apa. Kalau hanya sekadar menyebutkan kekurangan mereka, enggak boleh. Apalagi sedang berduka cita, sedang kena musibah. Ya ini enggak pas lah ya. Bahkan bisa dibilang kurang ajar gitu. Saudaranya sedang kena musibah, ini malah jelek-jelekin yang kena musibah. Kan kurang ajar. Tapi kalau di tempat yang pas, di momentum yang pas, kita ingin membahas tentang ada sebagian orang Palestina yang punya misalkan penyimpangan. Tapi jangan dipukul rata semua orang Palestina. Sebutkan sebagian orang di Palestina, oknum di sana, ada yang menyimpang, penyimpangannya begini. Menjelaskan tentang penyimpangan, agar mereka melek yang benar itu seperti ini, kebenaran itu seperti ini. Sehingga bisa memisahkan mana yang batil, mana yang hak. Maka ini bukan ghibah. Tapi ingat tadi, momentumnya dilihat. Jangan, kaum muslimin sedang terkena musibah, sedang berduka di sana, sedang berdarah-darah, sedang terancam nyawa mereka, kita malah ngorek-ngorek aib orang Palestina. Ini mah kurang ajar namanya. Barakallahu fikum. Coba posisikan antum ada di posisi mereka. Kita misalkan di Indonesia terkena musibah. Allahu a'lam entah tahun kapan mungkin ada orang-orang jahat yang menyerang kaum muslimin di negeri kita ini, Allahu a'lam. Orang Syiah mungkin, orang Yahudi atau orang kafir lainnya, kalau mereka sudah punya power, sudah punya banyak senjata, tidak menutup kemungkinan kita muslimin dibantai, dibunuh, tidak menutup kemungkinan. Terus kita sedang terkena musibah besar, orang-orang di negeri lain kemudian mengorek-ngorek kesalahan kita sebagai warga Indonesia. Gimana rasanya kira-kira? Gitu ya. Jadi silahkan bicara sesuai dengan keadaan dan tempat. Orang Arab mengatakan fi kulli maqam maqal. Di setiap tempat ada bahasa yang pas untuk dibicarakan. Fi kulli maqal maqam. Li kulli maqal maqam. Untuk setiap omongan itu ada tempatnya juga yang pas. Jadi jangan asal berbicara. Wallahu a'lam ya. Kita doakan yang terbaik untuk saudara kita di Palestina. Cukup sampai di sini jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dunia akhirat, dan terkhusus semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan sesegera mungkin, pertolongan yang besar kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di tempat yang mulia
di lain hari. Kalau tidak di taman surga majelis ilmu seperti ini, semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di Jannah Firdaus. Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.